di tengah upaya mengembangkan industri fashion lokal, ada PR lain yang belum bisa diselesaikan, yaitu timbulan sampah nasional yang dihasilkan industri fast fashion. Nah, bagaimana lalu peran pegiat seni berkontribusi menyelamatkan lingkungan dengan tren baru? Berikut liputannya. Pakaian trendy dengan harga terjangkau kini jadi daya pikat utama konsumen. Inilah yang membuat industri fast fashion terus berkembang. Fast fashion merupakan industri pakaian berskala masif dengan pola produksi yang sangat cepat untuk memenuhi tren dan dijual dengan harga terjangkau dalam waktu singkat. Di saat yang sama, industri fashion merupakan penyumbang polusi ketiga terbesar di dunia setelah industri energi dan pertanian. Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP, industri fashion menyumbang 10% emisi karbon global. Angka ini bahkan lebih besar dari gabungan seluruh penerbangan internasional dan pelayaran maritim. Sementara itu di tanah air, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Jumlah tersebut naik 22,04% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 29,44 juta ton. Sedangkan khusus untuk sampah tekstil sebesar 2,6%. Berdasarkan jurnal ilmiah fast fashion tren mode yang jadi bumerang terhadap lingkungan menjelaskan, industri fast fashion sering mengabaikan dampak buruk lingkungan. Penggunaan warna-warna cerah, motif dan tekstur kain yang jadi daya tarik industri mode diperoleh dari bahan kimia beracun, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan beresiko terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Prihatin dengan kondisi lingkungan yang rusak karena fashion, founder Imaji Studio, Syari Semesta, tergerak untuk mengembangkan konsep slow fashion. Ia juga memanfaatkan bahan-bahan alami berasal dari pigmen tanaman sebagai pewarna dasar produk tekstilnya. Especially di tahun 2015 tuh lagi sangat gencar isunya Citarum. Jadi itu polusi dari pewarnaan sintetis kan. Terus pas kita research juga, ternyata semua kain-kain Indonesia nih, wastra Indonesia dari Sabang sampai Merauke meskipun beda banget, mereka tuh ada kayak benang merahnya. Dari dulu ancestor kita itu bikin wastranya pakai tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya mereka. Pewarna alami. Pewarna alamnya gitu. Dari ujung sampai ujung tuh beda-beda. Ada yang kuningnya pakai kunyit, ada yang kuningnya pakai mangga, tapi selalu di sekitar mereka gitu. Jadi kenapa nggak kita back to roots itu lagi? Kita coba bikin sesuatu yang sejujur mungkin gitu sama alam dan juga sama kita dan juga sama tradisi kita. Jadi Bunga Sania juga menjelaskan sejumlah tantangan slow fashion yang ia hadapi. Untuk warna alam sendiri tuh ada faktor cuaca, cahaya, kelembapan. Warna yang kita request, kita kan desainnya di sini lumayan digital, kadang hand painted. Warna yang diterima sama ibunya di sana dari foto aja tuh persepsinya udah beda. Birunya mau biru gelap jadi biru agak terang, ungunya, merahnya, dan nggak semua warna tuh bisa dicapai dari pewarnaan alam. Terus kita juga baru meliput banget nih faktor cuaca yang sangat bisa membuat produksi kita delay banget. Jadi timeline kita tuh kita bisa harus bikin plan dari A sampai Z. Masalah jadi inovasi, kosong jadi isi, sampah jadi berarti, namun tantangan tetap pasti. Glenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.